Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang adverb atau kata keterangan. Yang akan kita pelajari pertama adalah fungsi dari adverb, posisi dari adverb, dan juga macam-macam adverb. Pertama kita mempelajari tentang fungsinya terlebih dahulu. Adverb adalah kata keterangan yang berfungsi menjelaskan kalimat, menjelaskan verb, menjelaskan adjektif, atau menjelaskan adverb yang lain. Sekarang kita pelajari satu persatu. Pertama, fungsi-fungsi adverb yaitu menjelaskan kalimat. Bagaimana yang dimaksudkan dengan adverb yang menjelaskan kalimat itu? Contohnya, finally I arrived at home. Akhirnya saya nyampe di rumah. Saya sampai di rumah. Nah, di sini finally ini akhirnya itu menjelaskan satu rangkaian kalimat itu, I arrive at home. Kemudian kalau semua menjelaskan verb, I definitely agree. I definitely agree with you. Saya sangat setuju denganmu. Nah, di sini ada adverb definitely. Definitely di situ artinya sangat apa? Sangat setuju gitu ya. Jadi setujunya sangat. Berarti kalimat atau kata setuju ini berfungsi menjelaskan verb agree. Yang ketiga, menjelaskan adjective. The explanation is very clear. Penjelasannya sangat jelas. Nah, di sini ada adverb very. Kemudian yang dijelaskan oleh very ini adalah clear. Jelas gitu ya. Jelasnya yang bagaimana? Jelasnya yang sangat. Berarti sangat jelas. Sangat di situ menjelaskan adjektif dari clear. Kemudian yang terakhir bisa juga menjelaskan adverb lainnya. Contohnya, the teacher is teaching us. Guru itu mengajar kita seriously enough, cukup serius. Nah, di sini kata-kata cukup di situ menjelaskan seriusnya. Serius yang bagaimana? Ya cukup serius gitu. Seriously enough. Itu contoh dari menjelaskan adverb lainnya. Kemudian kita akan mempelajari posisi-posisi adverb. Di manakah adverb itu berada? Ketika dia berada di dalam sebuah kalimat, adverb bisa ada di awal. Contohnya, yesterday I was in Medan. Ini adverb ada di awal, yesterday. However, bagaimanapun, the fish is costly. Ikannya mahal. However, ini merupakan adverb dan posisinya ada di awal. Finally, he arrives. Akhirnya dia nyampe. Nah, finally di sini dia juga adverb dan dia letaknya ada di awal. Jadi, adverb bisa ada di awal kalimat. Kemudian ada juga yang di tengah, medieval. It is absolutely a good idea. Itu benar-benar ide yang bagus. Nah, adverbnya adalah absolutely. Absolutely di sini merupakan adverb dan dia bisa berada di tengah. They will slowly recover. Mereka bisa atau mereka akan recover secara perlahan. Nah, di sini slowly merupakan adverb dan dia bisa diletakkan di tengah. The meal is well cooked. Makanannya dimasak dengan baik. Nah, di sini well itu juga adverb. Dia ada di tengah juga. Yang terakhir, posisi adverb itu juga bisa ada di akhir. Final. I will visit you tomorrow. Saya akan mendatangimu, menjengukmu. Tomorrow besok. Adverbnya merupakan tomorrow dan dia berada di akhir. Shira is studying hard. Shira belajar dengan keras. Hard di sini merupakan adverb dan dia posisinya ada di akhir. A cheetah runs fast. Seekor cheetah itu runs berlari dengan kencang. Nah, fast di situ merupakan adverb juga dan dia juga ada di akhir. Jadi, adverb itu bisa di tengah, bisa di awal, bisa juga di akhir. Kita lalu mempelajari macam-macam dari adverb. Ada adverb of time, contohnya now, yesterday, today, after, before, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan adverb yang menunjukkan waktu. Contoh, tomorrow I will study hard. Besok saya akan belajar dengan keras. Nah, di sini ada kata-kata tomorrow. Tomorrow di situ merupakan adverb of time. Kedua, ada adverb of manner. Ada fast, slowly, beautifully, quickly, hard, well, dan lain sebagainya. Contohnya, she walks slowly. Dia berjalan dengan pelan-pelan. Nah, adverb of manner ini merupakan kata keterangan cara.
Kalau semua diartikan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan slowly, dengan pelan-pelan, quickly, dengan cepat, hard, dengan keras, fast, dengan cepat, beautifully, dengan indah, well, dengan baik, dan lain sebagainya. Itu adalah adverb of manner, kata keterangan cara. Kemudian adverb of frequency, always, often, rarely, jarang artinya, sometimes, kadang-kadang, usually, selalu, everyday, setiap hari. Contohnya, she usually read 3 novels a week. Dia biasanya membaca 3 novels dalam seminggu. Nah, di sini usually merupakan adverb of frequency. Lanjutnya, ada macam-macam lagi. Masih ada 2 macam adverb lagi. Pertama, adverb of place and direction. Kata keterangan tempat dan kata keterangan arah. Contohnya in the market. Itu merupakan adverb. Kalau semua di dalam sebuah kalimat dia menjadi kata keterangan. In the market berarti kata keterangan tempat. Anywhere, there, inside, somewhere, dan lain sebagainya. She is buying fruit in the market. Dia membeli buah-buahan di dalam pasar. Nah, ini merupakan kata keterangan tempat. Adverb of degree. Quite, enough, itu cukup, only, hanya, almost, hampir, very, sangat, true juga sangat, so juga bisa diartikan sangat, really juga sama, extremely juga sama. I have enough money, saya punya cukup uang. Nah, di sini enough dia merupakan adverb juga, masuk dalam kategori adverb of degree atau tingkatan. Sepertinya sampai di situ saja untuk adverbnya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bisa bermanfaat.